Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lintang Puspaningrum dari kelas TI 1B dengan NIM 213307046. Di sini saya akan membahas tentang cloud computing sebagai tugas mata kuliah konsep teknologi informasi. Yang pertama, apa sih cloud computing itu? Cloud computing merupakan gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi yang berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Syarat utama dalam konsep cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Selanjutnya ada fungsi cloud computing. Yang pertama, meningkatkan kinerja antar tim pada suatu perusahaan. Dengan teknologi berbasis cloud, semua data perusahaan akan tersimpan pada storage virtual yang bisa dengan mudah diakses oleh semua tim yang terlibat dalam suatu proyek. Yang kedua, meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Cloud storage yang digunakan pada teknologi komputasi awan ini pada umumnya menyediakan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan perangkat fisik seperti flash disk, hard disk, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, mendapatkan pembaharuan sistem secara berkala atau up to date. Fungsi yang ketiga ini merupakan keunggulan serta menjadi ciri khas dari cloud computing, di mana untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada dan mengikuti perkembangan tren di era teknologi berbasis digital, maka sistem akan terus melakukan pembaharuan basis data secara berkala. Selanjutnya ada manfaat pada cloud computing. Yang pertama, media penyimpanan terpusat pada server. Teknologi cloud computing memudahkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server sesuai layanan yang sudah disediakan oleh cloud computing. Selain itu, dari segi infrastruktur, pengguna tidak perlu lagi menyediakan seperti pusat data dan media penyimpanan, karena sudah tersedia secara virtual oleh cloud computing. Yang kedua, keamanan data. Dalam penerapan teknologi cloud computing, penyedia telah menyediakan jaminan data sehingga data tidak mudah korup atau rusak, platform teknologi, dan jaminan standar internasional atau ISO. Tentunya, dengan cloud computing akan membuat data dan informasi kita menjadi lebih aman dan terjaga dibandingkan metode konvensional yang digunakan oleh kebanyakan orang saat ini. Yang ketiga, lebih murah dan tahan lama. Cloud computing tidak memerlukan media penyimpanan storage pada hard disk eksternal karena sudah ada media penyimpanan terpusat pada server. Karena semua produk hardware atau fisik memiliki masa pemakaian, dan setelah masa pemakaian tersebut biasanya akan terjadi beberapa kerusakan dan berfungsi tidak optimal sehingga sering terjadi error. Yang keempat, sebagai antisipasi mencegah kehilangan data. Kehilangan data merupakan masalah utama bagi semua pihak. Selain masalah keamanan data, menyimpan data kita di cloud akan menjamin data selalu tersedia meskipun peralatan kita seperti laptop atau PC kita rusak. Layanan berbasis cloud menyediakan pemulihan data yang cepat untuk semua jenis skenario darurat, mulai dari bencana alam hingga pemadaman listrik. Infrastruktur cloud juga dapat membantu kita mencegah kerugian. Jika kita mengandalkan penyimpanan lokal atau tradisional untuk menyimpan data,
Misal, di komputer kantor bisa saja hilang. Terlepas dari upaya terbaik kita, komputer dapat mengalami malfungsi karena berbagai alasan, mulai dari malware dan virus sampai kerusakan perangkat keras terkait usia, hingga kesalahan pengguna. Namun, jika kita mengunggah data ke cloud, data tersebut akan tetap dapat diakses oleh komputer manapun dengan koneksi internet. Bahkan, jika terjadi sesuatu pada komputer kita. Selanjutnya, yang kelima ada kapasitas penyimpanan tidak terbatas. Terkait dengan manfaat skalabilitas di atas, cloud pada dasarnya memiliki kapasitas yang tidak terbatas untuk menyimpan semua jenis data di berbagai jenis penyimpanan data cloud, tergantung pada ketersediaan, kinerja, frekuensi data tersebut harus diakses. Aturan praktisnya adalah bahwa biaya penyimpanan naik sesuai dengan tingkat ketersediaan data, kinerja, dan frekuensi akses. Dengan membuat dan mengoptimalkan kebijakan struktur biaya cloud dapat mengurangi biaya penyimpanan cloud secara signifikan sekaligus mempertahankan tujuan bisnis perusahaan terkait penyimpanan data di cloud. Selanjutnya ada jenis cloud computing secara umum. Yang pertama, ada public cloud. Public cloud mengacu pada model cloud computing di mana layanan IT dikirimkan melalui internet. Sebagai model yang paling populer dari layanan cloud computing, public cloud menawarkan banyak pilihan dalam hal solusi dan sumber daya computing untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan yang terus meningkat. Public cloud menawarkan kemudahan yang pertama, elastisitas dan skalabilitas tinggi. Yang kedua, biaya relatif rendah karena berbasis langganan. Fungsi dari public cloud ini mulai dari layanan umum seperti email, aplikasi, hingga platform operating system tingkat perusahaan atau infrastruktur yang digunakan untuk pengembangan dan pengujian sebuah software. Nantinya, penyedia public cloud bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengelola, dan memelihara kumpulan sumber daya computing yang dibagi ke beberapa penyewa dari seluruh jaringan. Public cloud dikenal juga dengan istilah VPS atau Virtual Private Server dalam istilah dunia perhostingan. Yang kedua ada private cloud. Private cloud mengacu pada solusi cloud yang didedikasikan untuk digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam private cloud, kita tidak berbagi sumber daya cloud computing dengan organisasi atau perusahaan lainnya. Pusat data center akan berlokasi dan dioperasikan oleh vendor di luar tempat organisasi atau perusahaan kita berada. Data center yang jelas akan terisolasi dan hanya akan bisa diakses melalui jaringan pribadi yang aman dan tidak dibagikan dengan pelanggan vendor yang lainnya. Private cloud dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dari bisnis yang unik dan spesifik. Dengan private cloud, kita sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga infrastruktur yang ada. Namun, private cloud juga bisa sepaket dengan pengaturan dari vendor cloud dalam bentuk managed private cloud. Managed private cloud memperbolehkan perusahaan membuat dan menggunakan sebuah private cloud yang dideploy, dikonfigurasi, dan diatur oleh vendor. Ini menjadi opsi bagi perusahaan yang kekurangan staf atau mungkin tim IT yang kurang terampil dalam menjaga private cloud. Dengan adanya managed private cloud, perusahaan tetap bisa memiliki private cloud yang bagus tanpa kerumitan sehari-hari dalam mengelola cloud itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga ada hybrid cloud. Hybrid cloud adalah infrastruktur cloud
yang menggabungkan public cloud dan private cloud. Contoh mudahnya adalah sebuah organisasi atau perusahaan dapat menggunakan private cloud untuk IT mereka, lalu melengkapinya infrastruktur menggunakan public cloud untuk mengakomodasi lonjakan traffic yang sesekali terjadi. Bisa juga Anda menggunakan public cloud untuk data yang tidak sensitif guna menghemat biaya, tetapi tetap memiliki private cloud untuk data yang sensitif. Selanjutnya ada jenis cloud computing berdasarkan layanannya. Yang pertama ada Infrastructure as a Service atau IaaS. IaaS adalah metode untuk mengirimkan suatu file dari suatu sistem operasi ke sebuah server dan juga penyimpanan. Proses transfer ini dilakukan melalui konektivitas berbasis IP dengan layanan on-demand. Yang kedua ada Software as a Service atau SaaS. SaaS ini mengharuskan penggunanya untuk membeli atau mempunyai lisensi aplikasi perangkat lunak tersebut. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode subscription, pay as you go, one-time payment, atau on-demand. SaaS merupakan jenis layanan yang sudah tersedia platformnya. Pengguna dapat mengontrol pengoperasian aplikasinya dan berfokus pada pengembangan aplikasinya tanpa harus memikirkan sistem operasi, database, dan jaringan. Yang ketiga ada Platform as a Service atau PaaS. PaaS adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Selanjutnya, cara kerja cloud computing. Cara kerja teknologi cloud computing sebenarnya cukup sederhana. Komputasi awan menjadikan internet sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan data. Selanjutnya, perangkat yang digunakan untuk mengakses cloud storage harus memiliki koneksi dan jaringan internet. Setelah terhubung, user sudah bisa menggunakan teknologi ini. Sedangkan dalam ruangan virtual cloud, sumber daya yang ada dikumpulkan dan dibuat untuk membuat melayani kebutuhan pelanggan. Sumber daya ini dirancang untuk menjadi lebih fleksibel agar penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruangan penyimpanan jika perlu. Jika ada sumber daya yang tidak digunakan saat user menggunakan software dan aplikasi, maka resource tersebut akan dilepas kembali ke jaringan cloud. Selanjutnya, penerapan cloud computing di bidang kesehatan yaitu telemedicine. Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan berbagai macam layanan pengobatan melalui media internet. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan via online. Sangat banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya dan tenaga. Artinya, pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan banyak waktunya di perjalanan, biaya bahan bakar, dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Selanjutnya, penerapan cloud computing di bidang transportasi yaitu Gojek. Gojek menggunakan sebuah sistem teknologi dengan basis cloud computing dengan menggunakan internet sebagai pusat dari server data dan untuk pengolahan data.
Hal ini memungkinkan pengguna untuk tidak melakukan instalasi dalam proses login ke internet, tersambung ke dalam beberapa program, dan menjalankan aplikasi Android. Cara kerja yang pertama adalah perintah atau instruksi dari pengguna dan media penyimpanan data akan disimpan secara virtual dengan menggunakan jaringan internet yang terkoneksi. Setelah itu, perintah ini akan dilanjutkan menuju kepada server aplikasi. Setelah server aplikasi selesai menerima semua perintah, maka kemudian data tersebut akan diproses. Sebagai hasilnya, pada proses terakhir akan ada halaman yang berbeda dan diperbaharui sesuai dengan perintah tersebut. Hal inilah yang akan dilihat oleh pengguna, di mana kemudian konsumen pun juga akan merasakan manfaatnya. Selanjutnya, penerapan cloud computing di bidang pendidikan. Cloud computing pada bidang pendidikan antara lain yaitu Yahoo Email atau Gmail. Pengguna tidak membutuhkan software atau server untuk menggunakannya. Pengguna hanya membutuhkan koneksi internet yang kemudian dapat mengirimkan email. Software manajemen email dan server semuanya ada di cloud atau internet dan secara total dikelola oleh provider seperti Yahoo dan Google. Konsumen hanya perlu menggunakan software itu sendiri dan menikmati manfaatnya. Salah satu contoh penerapan cloud computing pada bidang pendidikan yaitu Google Apps. Google Apps merupakan paket layanan berbasis awan yang dapat menyediakan cara baru untuk bekerja sama secara online bagi perusahaan atau institusi pendidikan. Kegunaan dari Google Apps ini tidak hanya sebatas menggunakan email dan chatting, namun melalui konferensi video, media sosial, kolaborasi dokumen real-time, dan lain-lain. Google Apps terdiri dari layanan-layanan Google yang sudah ada yaitu Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, dan Google Forms. Sekian penjelasan mengenai cloud computing dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.